Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu, khususnya kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu, menambah ilmu kita dan mencari ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan nikmat ilmu adalah nikmat yang sangat besar, hadirin. Dan seringkali itu kita sendiri ketika tahu betapa mulianya ilmu, tetap nggak sampai gitu loh pada seluruh atau seluruh keutamaan ilmu. Jadi artinya apa yang kita tahu dari ilmu itu jauh lebih sedikit dibanding keutamaan ilmu itu sebenarnya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah menyampaikan dalam kitab Miftah Dari Sa'adah bahwa walau lam yakun min fawaidil ilmi illa annahu yuthmirul yaqin alladhi huwa a'zamu hayati lil qalbi wa bihi tuma'ninatuhu wa quwwatuhu wa nasyatuhu wa sairu lawazimil hayat. Dan apabila tidak ada keutamaan ilmu dan tidak ada keuntungan ilmu, kecuali ia akan melahirkan keyakinan yang merupakan kehidupan hati dengan kualitas terbaik, dan dengan keyakinan seseorang itu akan tenang dan akan mendapatkan kekuatan kehidupan dan akan mendapatkan spirit dan semangat dan seluruh hal-hal yang dia butuhkan dalam kehidupan. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Masih agak panjang keterangannya, tapi kita cukupkan sampai di sini. Artinya itu sudah cukup. Jadi kalau nggak ada keutamaan dari ilmu kecuali memberikan kita keyakinan dalam hidup, itu kafah. Dan ini sebagai contoh ya, nggak semua atau bahkan sedikit dari orang yang mulai belajar itu berpikir ke arah sini gitu loh. Maksudnya gini loh, banyak orang itu nggak ngeh bahwa di antara keutamaan ilmu itu adalah memberikan dia keyakinan dalam hidup. Memberikan dia keyakinan di dalam hidup. Nggak semuanya. Tapi banyak. Ya cobalah kita lah. Coba siapa di antara kita ketika belajar dulu di SD, SMP, SMA, atau yang udah masuk pondok, di madrasah dan seterusnya, ketika ditanya, kenapa mau belajar ilmu agama? Biar saya yakin dalam hidup, Pak Ustadz. Ada yang bilang gitu? Nah, coba jujur, antum misalnya, antum ada? Biar saya yakin. Atau misal kita ikut program tahfidzul Quran, kenapa ikut program tahfidz? Biar saya yakin dalam hidup. Jarang kan, yang ada orang tuh biar hafal 30 juz, biar menghafal surat Al-Baqarah, Ali Imran. Bagus, hifdz itu bagian dari agama. Dan kita sangat mengapresiasi orang-orang yang menghafal Quran. Tapi pertanyaan, siapa di antara kita yang ketika belajar, ketika thalabul ilm, ketika ikut kajian misalnya, ketika ikut sebuah materi atau bahas sebuah kitab, salah satu tujuan utamanya adalah biar saya punya keyakinan dalam hidup. Saya udah capek hidup babak belur misalnya, paranoid, ragu sana ragu sini. Jarang kan, khususnya yang baru-baru atau yang muda-muda dan seterusnya.
Karena biasanya orang yang mendapatkan hikmah ini atau mendapatkan konsep ini tuh orang yang udah makan asam garam kehidupan. Lalu dia rasakan sendiri betapa pahitnya hidup dalam kebodohan. Dan salah satunya adalah gak punya keyakinan. Hidup gak punya keyakinan berat loh hadirin. Sangat berat. Dan berantakan, bukan hanya berat, berantakan hidup. Kalau kita gak punya keyakinan. Kalau kita gak punya kepercayaan itu berat. Analogi sederhana ya hadirin sekalian. Kalau kita bisnis sama orang gitu loh. Jika kita bisnis sama orang, lalu dalam dalam perjalanan ada kejadian yang membuat kita nggak percaya sama rekan bisnis kita. Kira-kira nyaman nggak bisnis perjalanan bisnis berikutnya? Nggak nyaman. Kita harus percaya sama rekan bisnis kita, baru nyaman. Bahkan kalaupun rugi, hati kita tetap nyaman karena kita percaya. Tapi kalau nggak percaya, walaupun untung, kita gelisah. Ini jangan mau nikam gua nih, jangan dia mau bawa kabur, jangan dia main di belakang, jangan. Nggak enak hidup tanpa kepercayaan. Itu baru dalam kotak kecil kehidupan. Gimana kalau seluruh kehidupan kita isinya paranoid. Isinya ragu-ragu. Nggak yakin gitu. Kita yang misalnya lulus SMP atau lulus SMA atau lulus kuliah, lalu ada di persimpangan memilih satu dari dua opsi dan dia belum punya keyakinan, dia masih ragu-ragu opsi A atau opsi B ya, ambil fakultas A atau fakultas B ya. Enak nggak hidup di hari-hari itu? Gak enak. Hidup tanpa keyakinan tuh gak enak. Kita di rumah tangga, kalau kita nggak percaya sama istri kita, atau istri udah nggak percaya sama suami, emangnya enak hidup kayak begitu? Waduh, babak belur hadirin. Padahal nggak ada terjadi apa-apa, nggak terjadi apapun. Suaminya setia, istrinya setia. Tapi kalau suami udah nggak percaya sama istri, nggak ada keyakinan dengan istrinya, dan istri nggak ada keyakinan dengan suaminya, aduh, berantakan. Itu ditinggal ke warung aja curiga hadirin, gitu. Ditinggal beli sayur, nih ada apa-apa dengan tukang sayur nih, begitu. Kenapa tiap hari beli sayur? Ya Anda kan hobi makan pelecing kangkung, ya pantesan aja istri Anda beli sama tukang sayur tiap hari, bukan ada affair, bukan. Karena Anda hobinya makan selada, makan kangkung, makan bayam. Oh iya benar juga ya. Saya udah curiga aja. Gimana sih Anda yang makan gitu loh. Jadi kalau kita udah nggak percaya, semua kita, berantakan tuh. Tapi kalau kita udah percaya, yakin, lihat Hajar ditinggal Nabi Ibrahim, biasa aja. Ada keyakinan tuh. Hajar ditinggal Nabi Ibrahim, padahal nggak ada WA, nggak ada DM, nggak ada Instagram, nggak ada Find My iPhone dan seterusnya, nggak ada kan. Dan yang menariknya waktu itu Nabi Ibrahim itu kan poligami, gitu. Kan bisanya kalau nggak, ini jangan-jangan alasan aja nih, dasar laki-laki, kan nggak begitu. Pasti mau ke Sarah. Enggak begitu. Apa ucapan beliau? Beliau sampaikan, idzan la yudhi'una. Kalau begitu Allah nggak akan telantarkan kita. Keyakinan itu penting. Itu makanya itu a'dhamu hayatin lil qalb. A'dhamu hayat lil qalb. Itu inti kehidupan hati, itu keyakinan. Inti kehidupan hati itu keyakinan. Dan ilmu kasih itu hadirin. Makanya sebuah kesempitan berpikir ketika kita malas belajar untuk ilmu cuma karena nggak ada duitnya, nggak ada uangnya, atau kalah sama kegiatan yang menghasilkan uang pada saat itu. Pikirannya kok pendek sekali ya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min tilkal fikrah. Keyakinan itu lebih besar daripada uang. Kita punya uang 300 miliar, tapi kita nggak punya keyakinan dalam hidup. Nggak enak hadirin. Itu stres hadirin, stres. Dan ada banyak orang seperti itu. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya saldo. Hari ini saldo kita 0,
saldo kita nol. Tapi kita yakin Allah itu Ar-Razzaq, dan kita nggak akan wafat sampai seluruh rezeki kita ditunaikan sebagaimana sabda Nabi SAW. Oh, itu hari ini pede hadirin, tenang aja, kita keluar dulu deh, insya Allah dapat. Wong kucing aja keluar dapat makan gitu. Masa Allah nggak kasih kita? Udah kita keluar dapat. Lau kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tawakalnya seekor burung, tawakal seekor burung, Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana jika kalian bertawakal sebagaimana sebenar-benar tawakal, maka Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Burung keluar dalam kondisi lapar di pagi hari dan pulang di sore hari dalam kondisi kenyang. Tagdu khimasan wa taruhu bitan. Jadi orang yang punya saldo nol tapi punya keyakinan, hidup tenang. Orang yang punya 700 miliar, 900, 1 triliun tapi nggak ada keyakinan. Nanti gimana ya? Nanti bangkrut lagi. Ini pandemi gimana? Nanti uang saya tersita. Nanti rugi lagi. Semua nggak enak nih. Maka pentingnya kita belajar hadirin. Pentingnya kita belajar. Pentingnya kita dekat dengan Al-Quran. Pentingnya kita dekat dengan hadits. Tapi nggak ada duitnya. Memang nggak ada duitnya. Karena Allah akan kasih yang lebih besar daripada duit gitu loh. Lebih mulia daripada duit dan lebih penting daripada duit. Kan gitu. Masalahnya kan itu kan. Coba kalau di majelis taklim misalnya diumumkan hadirlah kajian majelis taklim, barang siapa yang ikut akan mendapat uang 1 juta cash. Kira-kira rame nggak? Oh, H-3 udah rame hadir. H-3. Kajiannya kapan? 3 hari lagi. Kok udah datang? Iya, semangat dong. Tolabul ilm. Padahal 1 juta. Gitu. Coba kalau nggak ada fulusnya. Padahal Allah akan kasih kita lebih dari itu. Tapi ya itu tadi, manusia kan zoluman jahula gitu loh. Udah zolim, bodohnya luar biasa. Jadi yang ditawarin tinggi itu nggak tertarik. Yang rendah justru dicari-cari. Bukan nggak boleh cari uang, tapi jangan niatkan ibadah itu untuk cari uang. Dan kalau menuntut ilmu itu jangan kalah dengan hal-hal duniawi, karena ilmu akan kasih keyakinan. Karena disitulah kehidupan hati yang paling besar, itu ketenangan, itu kekuatan, itu semangat spirit gitu. Keyakinan tuh penting. Keyakinan tuh sangat penting. Yang membuat kita berhenti berjuang itu karena kita udah gak punya keyakinan lagi. Bukan karena garis finishnya masih jauh, bukan. Karena kita kehilangan keyakinan. Jadi ini yang perlu kita camkan, dan inti keyakinan ada dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus berpikir lebih dalam, lebih merenung lebih dalam. Jangan melihat sebatas permukaan. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Ya, kita masuk ke Riyadhus Shalihin dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat.
dan selalu bersalawat dan ucapkan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang kelima yang dibawakan al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama al-Imam An-Nawawi. Hadis An-Nu'man bin Bashir. Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua, merahmati seluruh jamaah, seluruh hadirin, dan merahmati seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan rahimallahu rahmatan wasi'ah Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul qa'imi fi hududillah wal waqi' fiha." Mathalul qa'imi fi hududillah wal waqi'i fiha. Perumpamaan orang yang menjaga batasan-batasan Allah atau larangan-larangan Allah atau orang-orang yang istiqamah di jalan Allah, itu mungkin lebih simpel. Jadi mathal qaimi fi hududillah wal waqi'i fiha, jadi perumpamaan orang-orang yang istiqamah dengan orang yang tidak istiqamah, orang yang menjalankan kewajiban atau mengerjakan kewajiban dan menjauhi larangan, dengan orang yang meninggalkan kewajiban dan mengerjakan larangan, gitu loh. Jadi ini analogi orang-orang yang istiqomah dan orang yang tidak istiqomah, orang yang menjalankan perintah dan orang-orang yang meninggalkan perintah, orang yang menjauhi larangan dan orang-orang yang mengerjakan larangan. Nah, ini menarik nih. Seperti apa perumpamaan mereka? Kamathali qaumin istahamu ala safinah. Seperti sekelompok orang yang berlayar dengan sebuah kapal di perairan air tawar, mungkin di danau yang besar gitu, kayak Danau Toba itu kan air tawar tuh, tapi udah bisa kita kan berlayar. Terus mungkin di sebuah sungai yang besar gitu loh. Nah, perumpamaannya itu seperti sebuah kelompok orang berlayar dengan kapal, lalu karena mereka banyak, hadirin sekalian yang Allah muliakan, mereka itu ngundi gitu loh, mengundi tempat di dalam kapal tersebut, karena nggak bisa semua ngeriung di satu titik, bisa bahaya tuh kapal. Jadi harus bagi-bagi, ada yang di atas, ada yang di bawah gitu loh. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha gitu loh. Setelah mereka undi nih, ayo siapa diundi. Maka sebagian dapat tempat di atas dan sebagian dapat tempat di bawah. Udah kebagi dua, di atas di bawah. Wa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma' marru 'ala man fawqahum. Dan orang-orang yang ada di bawah ketika mereka mau mengambil air untuk diminum, maka mereka harus melewati orang-orang yang ada di atas, ngelewatin gitu. Agak ribet nih, ngelewatin orang-orang yang ada di atas untuk mendapatkan air. Dan airnya mau diambil dari air sungai tersebut atau air danau itu gitu loh. Jadi harus naik ke atas dulu, ngelewat-lewatin agak ribet-ribet baru ngambil air. Lalu
karena ribet, mungkin nggak mau ngerepotin juga gitu loh. Ini harus ngelewatin orang kan. eh, di sisi kita ribet, kalau di sisi mereka mungkin mereka terganggu, mereka nggak nyaman, mereka risih mungkin. Kita nih punya ide, kata mereka. Faqalu, mereka punya ide. Law anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'dhi man fawqana. Lihat, dengan hati yang tulus, niat yang baik, mereka katakan, bagaimana kalau kita lobangin aja bagian bawahnya, langsung kita bisa ambil air dari sungai atau danau ini. Dan lihat baiknya nih, walam yu'dhi man fawqana, kita tidak akan mengganggu orang-orang yang ada di atas kita. Masya Allah, niatnya baik nih. Jadi baik banget niatnya, nggak mau gangguin orang, nggak mau buat orang risih, nggak mau membuat orang terganggu, nggak mau membuat orang nggak nyaman. Gimana kalau kita bolongin? Masya Allah ya, tulus ya niatnya ya. Masya Allah, tulus tapi rada-rada ya. Tulus tapi rada-rada nih. Radanya terus titik-titik, antum isi sendiri aja di buku catatan antum ya. Jadi tulus tapi rada-rada titik-titik gitu. Nah, hadirin yang Allah muliakan, Nabi SAW melanjutkan, فَإِن تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا. Dan kalau semua atau selain yang punya ide itu membiarkan orang-orang yang punya ide itu melakukan rencana dan niat baik mereka, dalam tanda kutip ya, niat baik mereka, kalau dibiarkan gitu, yang atas gini-gini, kita punya ide nih orang-orang atas, biar nggak ganggu kalian, gimana kalau kita bolangin aja di bawah, biar langsung tuh, kan langsung tuh masuk air air sungainya, air danaunya masuk dan kita bisa konsumsi gitu ya. Gimana, setuju nggak? Setuju. Dari tadi kan begitu, kita nih keganggu tau nggak dengan kehadiran kalian. Kita tuh terhambat dengan kalian mondar mandir, bolak-balik. Jadi kalau semuanya membiarkan itu, apa yang terjadi? Halaku jami'a, ya semuanya tenggelam hadirin. Semuanya tenggelam. Semua tenggelam. Jadi semua mati nanti gitu loh. Celaka. Wa in akhadhu ala aidihim, namun kalau orang-orang yang di atas itu mencegah mereka yang ada di bawah yang punya niat baik tersebut, dicegah gitu untuk membolongi bagian bawah, najau wa najau jami'a, maka mereka akan selamat dan semuanya juga akan selamat. Rawahul Bukhari. Nah, di sini dikeluarkan Imam Al-Bukhari. Nah itu. Ini dalam hadirin. Dalam, simple, dan kaya akan hikmah dan fawaid. Hadirin yang Allah muliakan, mari kita berbicara tentang pelajaran dan hikmah dari hadis ini. Pelajaran dan hikmah dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, hadirin Allah muliakan, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita disyariatkannya qur'ah atau diundi gitu. Bahwa diundi itu ada di dalam agama kita dan dijelaskan para ulama di dalam kitab Qawaid Fiqhiyah dan kitab Fikih. Dan bahkan Al-Imam Ibn Rajab itu menjelaskan dalam buku Qawaidnya,
bahwa konsep qur'ah ini, undian ini, itu ada dari awal fikih sampai akhir fikih. Tapi tentu saja dengan rambu-rambu yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi konsep itu ada gitu loh. Konsep itu ada. Konsep itu ada. Jadi hadirin yang Allah muliakan, kita nggak bahas itu secara panjang lebar, tapi sebagai apa? Sebagai gambaran umum atau gambaran global ya, gambaran global itu ada dan dibahas dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Tinggal rambu-rambunya apa saja yang pakai Quran dan seterusnya itu cukup panjang. Makanya tadi Ibnu Rajab mengatakan dari awal fikih sampai akhir fikih itu ada. Dan itu juga digunakan dalam kisah Nabi Yunus kan, fasahama fakana minal mudahadin, dalam surat Shafat ya, ayat 141. Jadi hadirin Allah muliakan, kita tahu Nabi Yunus kan siapa yang mau dilempar nih terus dalam kisah. Jadi ya, kira-kira demikian lah. Jadi diundi ini siapa-siapa tuh ada. Ini salah satu dalilnya, dan juga tadi surat Shafat ayat 141 tentang Nabi Yunus, dan juga siapa yang siapa yang kafalahnya Maryam juga, siapa yang bertanggung jawab atau yang mengkafil mengurus urusannya Maryam, itu juga di dalam Al-Quran pakai undi. Jadi itu contohnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Iya. Itu poin pertama. Poin yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan sesuatu. Menggunakan analogi. Makanya para ulama menjelaskan bahwa dari hadis ini seyogyanya guru itu menggunakan contoh, perumpamaan dan analogi kepada murid-muridnya agar murid-muridnya tuh ngerti case tersebut gitu loh, atau masalah itu atau ilmu tersebut. Jadi memberikan contoh itu penting di dalam proses pendidikan, dakwah dan pengajaran. Jadi memberikan contoh, analogi, perumpamaan itu hal yang sangat penting gitu loh, dan ini adalah sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam gitu loh. Dan analogi sangat membantu. Contoh perumpamaan, permisalan sangat membantu, dan itu digunakan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Allah sering sekali memberikan contoh dan analogi, dan sangat banyak, dan bukan saatnya kita bahas masalah itu secara komprehensif. Bahkan ada risalah ilmiah atau tesis atau disertasi khusus membahas tentang masalah perumpamaan dan analogi di dalam Al-Quranul Karim. Ya, tapi ini contoh simpel. Nabi SAW memberikan analogi atau perumpamaan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, hadirin Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya Nabi SAW dalam hadis ini, Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita beberapa hal. Di antaranya yang terpenting adalah bagaimana pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar bagi setiap pihak gitu loh, bagi setiap pihak, baik pihak yang melakukan kesalahan dan kemungkaran maupun pihak yang
mengajak kepada kebaikan dan mengingkari kemungkaran atau mencegah kemungkaran tersebut. Gitu loh. Banyak orang berpikir bahwa amar ma'ruf nahi mungkar hanya bermanfaat bagi yang diingkari atau dinasehati atau diberi masukan, padahal enggak. Itu kan jelas kata Nabi SAW, ibarat di sebuah kapal gitu loh, ibarat di sebuah kapal, lalu ada ide kemungkaran gitu loh. Nah, kalau dibiarkan celaka semua. Kalau dicegah, dinasehati, selamat semua. Itu. Nah, ini yang harus kita tanamkan, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu menguntungkan semua pihak. Menguntungkan semua pihak. Asal dilakukan dengan kaidah dan rambu-rambu yang berlaku. Sebagian rambu-rambu itu sudah kita jelaskan, sebagian mengalir karena bab ini masih panjang, biidznillah. Dan nanti insya Allah di akhir kita buat kesimpulannya lagi karena hadis-hadisnya cukup panjang. Sebagai diantaranya yang sudah kita bahas kan, ada kemampuan dan tidak menimbulkan dampak yang lebih parah atau lebih buruk gitu loh. Jadi kalau semua rambu-rambu sudah dipertimbangkan, kaidah-kaidah sudah diukur gitu ya, maka amar ma'ruf nahi mungkar adalah kebutuhan dan keuntungan setiap pihak. Yang selamat bukan hanya yang diingkari, tapi yang mengingkari juga selamat gitu loh. Dan kalau dibiarkan, yang celaka bukan hanya yang melakukan kemungkaran, tapi orang-orang yang tidak melakukannya tuh juga bisa ikut celaka. Bisa ikut celaka. Dan inilah firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan berhati-hatilah, jagalah diri kalian dari fitnah, dari bala yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Sekali lagi, yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja, tapi semua kena. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah Allah sangat pedih siksanya. Jadi Allah sudah berfirman dalam ayat ini, Al-Anfal ayat 25, bahwa ada bala, ada hukuman, ada hukuman yang bukan hanya kena orang-orang yang zalim, orang-orang yang maksiat, tapi yang lain bisa kena. Yang nggak melakukan juga kena. Kenapa kuncinya tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Gitulah. Anak kita lagi main api di rumah, biasa anak-anaknya, coba aja semua rumah kebakaran nanti. Jadi hadirin Allah muliakan, lihat analogi contoh yang sangat apik, sangat simple, dan kita bisa ngerti. Iya ya, coba kalau yang atas itu diamkan, ya tenggelam semua. Jadi kalau yang atas mencegah, jangan dong gitu loh. Padahal kan nggak ada urusan sama yang atas. Ya terserah deh, lo kan ahli bawah gitu atau orang bawah, terserah mau ngapain, bukan urusan kita juga kok. Kan bisa gitu, yang atas bukan urusan kita, bukan tempat kita kan di atas nih. Dan enak kok ngambil air, tinggal lempar ember ambil. Ya itu urusan mereka. Kalau dibegitukan, tenggelam semua. Sama, itu kan dia, itu ya kita urusan kita masing-masing lah. Ya dia kan urusan dia, kita nggak usah nyampurin urusan orang. Kalau dibiarkan, bisa binasa semua kita, bisa hancur semua. Dan hadirin Allah muliakan, maka
mulailah pikirkan konsep ini di skup yang terkecil, karena sekali lagi rambu-rambunya kan kita masih belajar secara bertahap dan sedang berlangsung. Jadi tapi paling nggak skup kecil lah, suami ke istri, istri ke suami, kan begitu. Ada kasus teman-teman sekalian dan jamaah yang Allah muliakan, ada istri itu tahu suaminya itu berzina, tapi didiamkan karena takut atau apa, atau pokoknya banyak rumah tangga kan aneh-aneh gitu loh. Semoga kita terjaga dari hal-hal seperti itu, amin ya rabbal alamin. Tetapi didiamkan sama sama istrinya karena takut diceraikan atau apa. Akhirnya suaminya tidur sama wanita A, B, C. Akhirnya apa? Suaminya positif sebuah penyakit, istrinya juga positif. Kenapa? Karena istrinya diamkan. Karena istrinya diamkan. Suaminya positif, istrinya positif. Ya kan nular ke istrinya. Kan nggak boleh didiamkan. Harus diingatkan. Kalau nggak semuanya bisa berantakan. Nanti ada kasus lagi, suaminya ternyata istrinya positif dan istrinya hamil karena hubungan suami istri itu. Anaknya positif lagi, atau anaknya cacat. Kejadian-kejadian. Jadi semuanya kena nih, gara-gara satu orang dan tidak diingkari. Oleh karena itu hadirin, kasus banyak. Kasus banyak. Kasus banyak. Jadi hati-hati masalah ini. Suami tidak mengingkari istrinya yang buang-buang waktu, gitu, sibuk dengan A, sibuk dengan B, sibuk dengan gadgetnya, sibuk nonton inilah, nonton itulah, nggak diingkari, ya udah biarin. Akhirnya apa? Bukan hanya istrinya yang masalah, anak-anaknya nggak terdidik, anak-anaknya nggak terurus. Akhirnya anak-anak nggak terurus, macam-macam. Apalagi kondisi sekarang, anak-anak bisa main internet di kamarnya masing-masing. Akhirnya anak-anak berantakan, nanti anak-anak durhaka sama ayahnya lagi, nanti balik-baliknya ke ayahnya. Jadi semua berantakan. Gara-gara apa? Gara-gara kemungkaran tidak diingkari. Kemungkaran nggak diingkari. Kemungkaran nggak diingkari. Ada kita salah satu keluarga kita ini arahnya ini kayaknya make gitu, pakai barang-barang atau obat-obat terlarang, tapi dibiarin aja, dibiarin. Nanti bukan hanya dia yang berantakan, ini keluarga semua akan ribet dan bisa rusak nama baik keluarga, rusak segala macam. Harus diingkari, bukan harus disupport gitu loh, tapi diingkari, dicegah. Harus diingkari atau dicegah. Nggak bisa begitu, karena semuanya kena nanti. Ini contoh yang sangat simple, sederhana, dalam, dan contohnya tuh banyak banget di kehidupan kita sehari-hari ya. Kita belum bicara di masyarakat. Coba kita urus diri kita sama keluarga kita dulu deh. Kalau setiap kita urus diri kita dan keluarga kita, otomatis masyarakat akan baik. Jadi redam kemungkaran yang ada di keluarga kita masing-masing. Dan jangan dibiarkan. Semua penyakit secara sunatullah ya, secara sunatullah itu berawal dari kecil sampai besar. Mulai dari stadium 1, nanti stadium 4 atau terminal. Nah, kita semua sepakat penyakit itu kalau stadium 1 masih insya Allah cukup mudah untuk diobati. Tapi kalau udah stadium 4, udah terminal, aduh, dokter udah angkat tangan, udah repot. Jadi sebelum besar itu tuh harus di-cut gitu loh. Dicegah.
Kan begitu. Kalau misalnya apa, awak kapal di atas cut dari awal, nggak, kita udah rencanain, jangan dicegah dari awal, aman udah. Atau misalnya udah keburu di apa, diketok paku atau apalah, tapi baru satu dua kali usaha yang mungkin masih retak kecil, insya Allah masih aman. Tapi kalau udah bolong, udah susah tuh dicegahnya. Itu kalau udah bolong, air masuk, aduh, mungkin bisa, tapi semua awak kapal jungkir balik dan bisa jadi tetap nggak terselamatkan. Atau kalau terselamatkan, kerusakan parah tuh kapal, kerusakan parah. Jadi mumpung masih indikasi, masih stadium 1 di diri kita dan di keluarga kita, ingkari atau cegah. Jangan nunggu besar. Kalau nunggu besar capek, nunggu stadium 4, aduh. Dan banyak dokter angkat tangan, udah nggak bisa, karena udah terlambat. Gitu kan hadirin. Makanya syaitan kan sukanya nunda, karena syaitan tuh ngerti konsep ini tuh. Syaitan tuh lebih ngerti sunatullah daripada kita gitu loh. Dia pintar kan. Udah nanti aja, nggak usah tercegah sekarang lah, masih kecil, nanti hilang sendiri. Ternyata nggak hilang. Illa ayyasha Allah, tentu saja, kecuali jika Allah takdirkan itu hilang dan cepat, apa susahnya. Tapi sunatullah kan begitu. Dan itu penyakit kita. Sebagai contoh ya, lihat bagaimana kita aja nih, salah satu, kalau kita pakai analogi dunia medis kan, mayoritas kita itu paling malas disuruh general check up gitu loh. Padahal mungkin free, gratis, ini fasilitas perusahaan segala, general check up yang setahun sekali, atau salah satunya, aduh, nanti ketahuan gitu loh. Emangnya kalau nggak dicek hilang tuh penyakit? Kan nggak juga. Ya mendingan ketahuan dini daripada ketahuan udah parah. Kecuali kalau pertimbangan yang lain ya. Kita nggak membahas seluruh orang yang nggak mau, enggak. Tapi banyak di antara kita tuh nggak mau, bukan karena apa? Takut ketahuan, takut tahu penyakitnya apa. Padahal kan untuk mencegah, untuk mengingkari penyakit tersebut, kalau kita bahasa Islam itu kita harus tahu dulu kan gitu. Dan nggak tahu tuh bukan menyelesaikan masalah, justru hanya akan jadi bola salju atau bom waktu yang setiap waktu akan meledak. Kecuali kalau kita nggak tahu tuh hilang, nah mendingan nggak usah tahu aja semuanya gitu lah. Nah, kata dokter aku, kalau kita nggak tahu hilang tuh penyakit, ya udah nggak usah. Tapi kan nggak begitu. Kalau kita nggak tahu, penyakit tetap menggerogoti. Kalau itu alasannya, sekarang kita nggak mengeneralisir. Kita tidak mengeneralisir. Kata para ulama kita seperti Syekh Masyhur, bahwa salah satu masalah kita itu suka mengeneralisir. Akhirnya nggak bersalah kena juga. Coba bahas di poin demi poin. Tapi intinya demikianlah. Kita harus punya perhatian terhadap diri kita dan keluarga dan orang-orang terdekat sebelum yang jauh. Kalau tidak dicegah akan fatal. Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, ini menunjukkan, atau hadis ini menunjukkan bahwa ada banyak kemungkaran itu lahir dari niat baik. Ada banyak kemungkaran dan hal-hal yang bisa membinasakan, menghancurkan, itu
lahir dari niat baik, bukan niat buruk, niat baik. Sebagaimana contoh yang Nabi SAW sampaikan, bahwa tujuan orang bawa membolongkan hanya agar tidak mengganggu yang di atas. Gitu. Itu bagus banget. Kapal antum, Nas? Oh bukan, ya. Boleh juga kalau kapan-kapan kita lihat. Jadi yang dibawa itu ingin membolongkan gitu, biar airnya langsung masuk tuh kan, biar airnya langsung masuk. Itu kata Nabi SAW, niat mereka biar nggak ganggu yang di atas, biar nggak ganggu yang di atas. Niatnya baik, tapi karena mungkin keluguan, ketidaktahuan, terburu-buru dalam membuat planning, mungkin nggak istikharah dulu, nggak musyawarah, nggak pakai ilmu, dan ini penting, nggak ada ilmunya, akhirnya bisa membuat banyak orang celaka dan dirinya celaka. Nah, ini pelajaran penting. Pelajaran penting. Ini pelajaran besar dari Nabi SAW. Banyak kemungkaran, banyak kesalahan, banyak kekeliruan, banyak blunder-blunder fatal, itu tuh lahir dari niat baik, bukan niat jahat. Nggak semua, sekali lagi, kita tidak mengeneralisir, kita nggak mengatakan semuanya, tapi banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Niat baik yang bisa berujung kehancuran bagi semuanya. Bukan hanya dia, tapi semuanya, lingkungannya habis semua. Padahal niatnya baik. Jadi lihat, yang bawah itu niatnya tidak ingin mengganggu yang di atas, tidak ingin mengganggu yang ada di atas. Namun planning mereka, rencana mereka membuat yang di atas nantinya ikut tenggelam gitu loh. Ironi ya. Jadi dia niatnya biar yang di atas nyaman dan nggak terganggu. Solusinya yang di atas tenggelam gitu lah. Bener sih, nggak terganggu lagi karena udah nggak ada lagi tuh, nggak ada yang lalu lalang. Bener, dapat sih golnya, nggak ada yang lalu lalang, tapi semua blub 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 blub, ada mati semua, apalagi nggak bisa berenang. Jadi emang golnya dapat tapi semua hancur, mereka nggak perlu turun naik lagi nanti. Nah, ini pelajaran besar bagi kita, dan mengetahui motif itu penting. Mengetahui motif itu penting. Jadi pelajaran kita, nggak semua niat baik itu benar gitu loh teman-teman dan jamaah dan para hadirin. Nggak semua niat baik itu benar. Nggak setiap niat baik itu efektif. Nggak semua niat baik itu arahnya produktif. Makanya kan konsep kita, niat baik itu harus dipadukan dengan cara yang benar gitu. Niat baik dan ikhlas itu harus bersanding dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru efektif, baru produktif, baru selamat gitu lah. Jadi kalau bahasa simpel, niat baik itu harus bersanding dengan konsep yang benar. Karena banyak niat baik yang diungkapkan dengan cara yang salah dan konsep yang salah justru berakhir tragis. Berakhir tragis. Itu penting. Nah, terakhir, hadirin Allah muliakan, dari sini, dari sisi yang lain, dari sisi kita yang ingin mencegah, ingin amar ma'ruf nahi mungkar,
itu harus bisa membaca, harus berusaha membaca niatan orang yang melakukan itu. Berbeda antara orang benar-benar punya niat buruk dengan niat baik tapi salah langkah gitu loh. Nah seringkali kita hanya fokus ke perbuatannya aja, padahal harusnya kita lihat juga bahwa orang ini tuh niatnya sebenarnya nggak buruk, niatnya baik banget. Nah kayak gini kan cara penyikapannya bisa jadi beda, gak sama lah antara yang baik dan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, gak sama antara yang baik dan yang buruk, sebagaimana dalam surat Fussilat, gak sama. Jadi tetap dua-duanya amar ma'ruf nahi mungkar, tetap dua-duanya dicegah, tapi kita perlu tahu adalah kita perlu mengetahui hal ini sehingga kita bisa menggunakan cara yang efektif. Artinya banyak orang-orang yang salah dan niatnya tuh baik banget, itu nggak perlu kita cegah dengan suara tinggi misalnya, nggak perlu, niatnya udah baik. Anda coba bilang lemah lembut, simple, dia akan terima karena nggak ada maksud apapun nyakitin orang. Tapi ada pihak-pihak yang memang mungkin mencegahnya mau nggak mau terlibat kontak fisik, karena emang dia tuh pengen banget ngebunuh si A misalnya, ngerampok si B, pokoknya dia. Nah, kita tahu misalnya aparat mau nggak mau pakai kontak fisik, atau daf'us sa'il dalam ilmu fikih, defense, bela diri untuk mencegah dia melukai seseorang atau melukai kita atau harta dan lain sebagainya. Kan dalam fikih kan ada bab daf'u as-sa'il, bela diri atau bela harta dan seterusnya. Tapi ada pihak-pihak gitu, misalnya ada orang masuk ke rumah si A untuk ngerampok, emang niatnya buruk gitu, tapi ada orang tuh enggak, niatnya baik banget. Ya udah, Anda nggak perlu nggak usah pakai jurus-jurus silat Anda. Ini orang kan suruh duduk, ini loh Mas, saya tahu niat Mas tuh baik banget tapi caranya salah. Oh gitu ya, ya caranya tuh begini saya ajarin deh. Oh makasih banyak ya, selesai masalah. Jadi nggak semuanya diajak duel gitu loh, misalnya dalam tanda kutip. Ada orang tuh dirangkul, diinikan, kan niatnya baik. Kalau dinasihatkan, iya benar juga ya. Jadi ini penting. Ini hal yang penting. Gitu loh. Atau misalnya kita dalam keluarga, seringkali anak-anak kita masih kecil, niatnya tuh mereka baik, tapi mereka nggak ngerti cara yang benar atau nggak bisa mengekspresikan, atau salah timing, kita lagi capek, penat, tiba-tiba nih anak masuk, kita bentak dia, kamu nggak tahu mama lagi capek, gitu. Untung si anak kecil nggak bisa berat, mama nggak tahu, aku ingin nolong mama, gitu kan. Jadi kadang-kadang tuh kita tuh nggak fair dalam banyak hal. Karena kita mikir, ya Allah, anakku ini niatnya baik banget ya, tapi cuman dia salah timing aja. Aku terharu, niatnya baik, mau kasih perhatian gitu loh. Jadi itu contoh yang penting untuk kita camkan, dan kalau kita lakukan ini semuanya selamat biidznillah. Kalau kita diamkan bisa berakibat semuanya binasa. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita rasa cukup, waktu telah habis. Semoga besok bisa dibuka sesi tanya jawab dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.